Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di sini. Perkenalkan, nama saya Sutoro dengan 3 digit NIM terakhir 066 dari jurusan Teknik Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini aku mau membahas mengenai praktikum terakhir pada semester ini di praktikum sistem pengenalan elektrik, yaitu mengenai controller BLDC dengan 3 cara, yaitu six step, sine wave, dan juga space vector. Nah, sebelum itu kita membahas mengenai apa itu BLDC atau brushless DC motor. BLDC ini merupakan motor jenis sinkron yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan juga pada kumparan statornya untuk menghasilkan torsi. Jadi motor BLDC ini tuh tidak punya sikat atau brushless, jadi dia membutuhkan suatu sistem kontrol elektrik untuk mengatur arus pada kumparan si statornya. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu percobaan menggunakan six step communication. Di sini ada videonya. Nah, di sini adalah percobaan sistem pertama, di mana prinsip kerjanya itu mengalirkan arus kelilitan motor dalam 6 langkah komutasi secara bergantian. Jadi karakteristik sinyal pengeluaran itu cenderung berbentuk kotak atau trapesium. Nah, jadi untuk pengaturan duty cycle itu menggunakan variasi juga. Jadi seperti contoh mungkin 50% itu berpengaruh langsung terhadap torsi dan juga kecepatan motor. Dapat dilihat di sini, nah ada GUI-nya atau interface-nya dapat diatur, dan pada oscilloscope dapat terlihat bahwa si output dari sinyal yang keluar dari microcontrollernya itu berbentuk kotak atau trapesium. Nah, ini ketika dinaikkan sehingga grafik terlihat menjadi lurus. Nah, ini dapat terlihat jelas grafik kotak-kotaknya tadi, dan motor pun terlihat berjalan. Lalu metode yang kedua yaitu sine wave control. Nah, di sini juga ada rekamannya, di mana sine wave control ini dia itu menghasilkan tegangan keluaran berbentuk gelombang sinusoidal murni untuk mengurangi ripple dari torsinya. Nah, jadi untuk monitoring sinyal juga itu diuji dengan menggunakan 2 probe dari osiloskop untuk memantau gelombang pada sisi positif dan negatif secara bersamaan. Jadi ketika frekuensinya itu semakin tinggi, semakin menaikkan, maka pergerakan motor atau perputaran motor itu akan menjadi lebih stabil. Terus jika amplitudonya kita naikkan, maka motor akan bergerak secara atau berputar secara lebih cepat. Dapat dilihat di GUI-nya sini ada grafiknya juga. Nah, lalu untuk metode yang terakhir, metode ketiga, yaitu space vector PWM. Di sini juga ada videonya sudah. Nah, di sini dapat dilihat di GUI-nya grafik ada merupakan current dan voltage atau arus dan juga tegangan. Di sini menggunakan microcontroller yang sama, yaitu STM. Dan di sini dia itu prinsip kerjanya itu teknik modulasi lanjut yang merepresentasikan tegangan inferensi sebagai vektor ruang putar untuk mengoptimalkan penggunaan tegangan DC busnya. Jadi dapat dilihat bahwa respons sistemnya itu sangat linear dengan perubahan input parameter yang kita lakukan di GUI-nya sebagai controller parameternya. Jadi variasi frekuensinya juga itu diberikan untuk melakukan atau mengecek perubahan kecepatan yang terjadi. Jadi ketika frekuensinya diubah pun, maka kecepatan dari putaran motornya akan berubah. Nah, ini ada perbandingan dari hasil-hasil yang tadi. Ketika six step itu kompleksitasnya itu rendah, namun torsi ripple-nya dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Efisiensinya pun lebih rendah dan kebisikannya tinggi.
keuntungan itu biayanya murah dan untuk aplikasinya biasanya digunakan di seperti kipas ataupun pompa. Untuk pada sine wave, kompleksitasnya dia itu sudah masuk ke ranah sedang, dan untuk torsi ripple pun sudah menurun ke angka 3-5% dengan efisiensi 85-90%. Dengan kebisikan yang rendah dan biaya yang sedang, biasanya sine wave ini tuh digunakan untuk appliance premium. Dan untuk yang high end, dimana cost-nya lebih tinggi namun hasilnya akan lebih bagus, yaitu kontrol menggunakan space vector, dimana torsi ripple-nya turun dari yang sebelumnya di 6 step itu 10-15. Space vector hanya mendapatkan sekitar 1-3% pada torsi ripple-nya. Lalu untuk efisiensinya pun naik lagi menjadi 90-95%, dimana kebisingannya pun sangat rendah. Lalu biasa aplikasinya itu yang umum mungkin itu pada servo atau EV. Nah, lalu sebelum melakukan ketiga praktikum tadi itu juga, 3 percobaan itu, kita sebelumnya harus mencoba untuk mengakses STM terlebih dahulu dengan percobaan menyalakan LED pada STM-nya. Jadi mencoba untuk membuat LED pada STM itu blinking atau flip-flop. Nah, di sini dapat dilihat dengan menggunakan program sederhana. Di sini lampu STM sudah dapat berkedip di sini. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari praktikum kali ini itu, six step itu merupakan algoritma yang paling sederhana namun menghasilkan output seperti suara bising dan juga ripple dari torsinya itu sangat tinggi, dan juga dia sangat sensitif terhadap pengaturan detailnya. Lalu untuk sine wave, dia itu menghasilkan putaran yang lebih halus dan senyap dibandingkan dengan six step dengan controller yang berbasis frekuensi dan juga amplitudo. Sementara space vector atau SVPWM itu metode yang paling optimal dengan efisiensi penggunaan tegangan sumber yang terbaik dan juga respon kecepatan yang linear dengan si parameternya. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.